Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini, renungan kita yang bertema belajar dari teladan Rasul Paulus. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di sini yang menjadi latar belakang ayat ini adalah sebagaimana Rasul Paulus akan berpisah dengan penatua-penatua dan jemaat-jemaat di Efesus. Sebelum Rasul Paulus meninggalkan mereka, ia menasehati penatua-penatua di sana agar mereka mengikuti jejaknya, mengikuti teladannya, apa yang telah Rasul Paulus lakukan selama ia melayani. Apa saja yang harus dicontohkan dari Rasul Paulus? Yang pertama, Rasul Paulus rendah hati. Yang kedua, Rasul Paulus konsisten dalam melaksanakan atau dalam melakukan pelayanannya. Yang ketiga, Rasul Paulus punya hati rela memberi, rela berkorban. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan penatua-penatua, dikarenakan ke depannya mereka pasti menghadapi banyak rintangan dan ancaman yang sama. Kita bisa lihat di ayat yang ke-22. Karena penatua-penatua itulah yang akan menggantikan Rasul Paulus untuk membimbing jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, Rasul Paulus berpesan untuk saling membantu dan memiliki hati untuk berani memberi. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dulu rumah kami, belakang rumah ada pohon durian, punya orang satu kampung juga. Jarak pohon durian itu dengan dinding dapur kami paling 1 meter. Waktu durian berbuah, habis pohon durian itu dikeliling, dikasih pagar sama tuannya. Dan selesai membuat pagar, si pemilik durian ini bilang ke orang-orang yang punya rumah dekat dengan pohon duriannya, kalau duriannya jatuh ke dalam pagar, jangan sekali-sekali diambil. Tapi kalau duriannya jatuh di luar pagar, itu baru boleh diambil. Nah, satu kali pada jam 4 sore, seminggu setelah pemilik durian ini sudah menyelesaikan pagarnya, pada jam 4 sore angin kencang sekali dan tiba-tiba durian itu jatuh di atap dapur kami. Otomatis sudah di ruang pagar. Atap dapur kami sampai bolong, habis. Dan itu pun dia jatuh timpa kuali sampai benyok kuali kami. Dan hampir juga kena kepala saya karena pada waktu itu saya lagi sedang masak nasi di dapur. Lalu durian itu kami ambil karena udah di luar pagar. Dan kami siap-siap ingin membelah durian ini, ingin makan durian ini. Tiba-tiba datang yang punya durian itu, pemiliknya. Dan pemiliknya ingin minta durian ini kembali dengan alasan karena duriannya bagus dan besar. Kalau jelek dan kecil boleh diambil katanya. Dan ujungnya terjadi percekcokan, pertengkaran, karena kami juga mengalami kerugian. Atap dapur bolong dan juga kuali benyok. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita memiliki hati yang rela untuk memberi? Apakah kita termasuk orang yang konsisten? Kemudian, apakah kita hanya termasuk orang yang sukanya menerima daripada memberi? Melalui kisah ini, apa yang mesti kita ambil menjadi renungan kita dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita konsisten dengan pelayanan kita, dengan janji kita kepada Tuhan. Apapun itu, Tuhan mau kita konsisten. Tuhan juga mau kita punya hati peduli terhadap orang lain.
Jangan cuma pengen menerima, tapi belajarlah untuk memberi, setia menolong orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati, Ia rela memberikan nyawanya untuk kita, yang sebenarnya kita tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Dia rela memberikan nyawanya yang luar biasa untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Dia konsisten dengan apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Demikian kita juga harus meneladani Tuhan Yesus dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Amin.